Kota Surabaya menjadi daerah penyumbang kasus positif corona tertinggi di Jawa Timur. Sementara Laboratorium Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga menghentikan aktivitasnya karena jumlah petugas laboratorium terpapar COVID-19. Dalam sepekan terakhir, angka kenaikan kasus positif COVID-19 di Surabaya naik signifikan dan menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Gugus Tugas COVID-19 Kota Surabaya menyebut kenaikan ini karena masifnya rapid test dan swab test yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Diajukan sekitar 1.000 sekian, nah masih ada yang belum keluar, jadi masih ada yang sisa keluar yang belum keluar sampai sekarang ini 347 swab. Nah, ditambah lagi yang sekarang kita lakukan swab massal ya dengan dibantu oleh pemerintah pusat, BNPB 2 mobil dan 1 dari BIN yang akan kita lakukan rapid swab sekitar 3.000. Artinya memang beberapa hari ke depan ini akan terus bertambah hasil terkonfirmasi. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong peran serta masyarakat untuk membendung penularan virus corona ini. Masyarakat diimbau untuk membatasi pergerakan jika keadaan tidak mendesak. Sementara Laboratorium Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga menghentikan sementara penerimaan sampel baru COVID-19 selama 2 pekan ke depan. Pihak UNER menjelaskan pembatasan penerimaan sampel COVID-19 karena sejumlah petugas laboratorium terpapar COVID-19. Selain itu, petugas laboratorium kewalahan menguji sampel COVID. Jadi itu sesungguhnya yang perlu kita dorong sambil tadi diperlukan setup lagi, pembersihan ruangan lagi karena selama 2 bulan ini kita nggak sempat melakukan pembersihan, tidak sempat melakukan penyemprotan, tidak sempat melakukan ini itu sehingga tentu kita ingin nanti semua berjalan dengan baik. 2 mingguan sambil sekali lagi menyelesaikan sampel-sampel yang udah kadung masuk sehingga keluarnya hasil itu nggak sampai beberapa hari yang sama khawatirkan bacanya itu. Selama berhenti menerima sampel baru COVID-19, Laboratorium ITD akan menyelesaikan pengujian 1.600 sampel. Pihak UNER juga berharap rumah sakit yang memiliki laboratorium penguji COVID bisa ikut berbagi dalam pengujian sampel COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang penerapan new normal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, jumlah pusat perbelanjaan termasuk mal mulai beroperasi dan dikunjungi warga. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat untuk penerapan new normal. Mengingat perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan masih di atas angka 1 dan belum layak melakukan penerapan new normal. Sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Tanjung Bunga mulai beroperasi menjelang wacana diberlakukannya new normal, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tak hanya pusat perbelanjaan modern saja, sejumlah toko yang menjual bahan campuran seperti peralatan elektronik dan pakaian di Jalan Perintis Kemerdekaan mulai ramai dikunjungi warga untuk berbelanja. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pasca Hari Raya Idul Fitri, pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, mulai ramai didatangi pengunjung. Namun pihak mal tetap membatasi jumlah pengunjung yang masuk dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Walau sejumlah toko yang berada di dalam gedung belum semuanya dibuka, berbagai persiapan pun dilakukan. Salah satunya tetap mengutamakan protokoler kesehatan, seluruh pengunjung diwajibkan untuk menggunakan masker dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Rencananya sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan tempat perbelanjaan di Kota Medan pun dalam waktu dekat akan dibuka kembali. Sudah bersama kami ada Marini Priscila di salah satu pusat perbelanjaan Kota Makassar serta Lili Irawan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kita awali dari Marini Priscila di Makassar. Marini, apakah benar mal di Makassar sudah kembali dibuka? Baik, yang dapat kami laporkan dari Kota Makassar. Oke, sudah Mbak. Saat ini Makassar sudah tahu menerapkan fase new normal di mana suaranya diri dari pemerintah pusat
ini menunda karena kurva dari COVID-19 dianggap belum terkendali. Nah, angka dari COVID-19 sendiri di Kota Makassar RO-nya ini masih di angka 1,3, sementara syarat untuk menjadi new normal yaitu di bawah 1. Untuk itu Kota Makassar menunda untuk memberlakukan new normal. Untuk itu beberapa mal, salah satunya juga yang terlihat di belakang saya, ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, yang mana untuk membuka pusat perbelanjaan ini ditunda hingga pukul 1 siang dan kemungkinan mereka akan lebih cepat untuk menutup mal karena adanya aturan yang baru dikeluarkan tadi malam, ya, di mana tadi malam itu Gubernur bersama dengan Pangdam beserta Forkopimda serta beberapa badan usaha melakukan pertemuan dan mengambil keputusan untuk kemudian menunda fase new normal di Makassar karena melihat masih tingginya tingkat penularan COVID-19 di Kota Makassar ini sendiri. Meskipun beberapa hari yang lalu masyarakat di Kota Makassar sangat antusias dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan ini, namun untuk saat ini mereka harus kembali lagi bersabar untuk menunggu keputusan selanjutnya kapan new normal ini akan diberlakukan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marini Priscilla melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya kita ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Leli Irawan di sana. Leli, bagaimana geliat perekonomian jelang era new normal di Kota Medan? Ya, Lopi dan juga pemirsa, dengan penerapan new normal di Kota Medan, beberapa mal juga sudah menerapkan normal baru dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Dan seperti yang Anda lihat saat ini, saya berada di salah satu plaza di Medan, yaitu Plaza Medan Fair, bahwa penerapan COVID juga sudah dilakukan sejak awal April lalu. Dan sejak awal Idul Fitri juga penerapan bagi pengunjung untuk COVID juga sudah dilakukan, dan beberapa tenan yang sebelumnya tutup juga sudah mulai dibuka. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan berbincang langsung dengan Markom Plaza Medan Fair, yaitu Mbak Leni. Ya, Mbak Leni, dari 600 tenan yang saat ini apakah sudah dibuka seluruhnya atau ada pembatasan juga untuk pembuka tenan-tenan yang ada di mal? Baik, untuk tenan-tenan kita saat ini itu masih lebih banyak yang tutup daripada yang buka, ya. Jadi belum sampai 50% kita buka. Dan regulasi kita bagi mereka adalah sebelum mereka membuka toko mereka juga harus mendaftarkan karyawan-karyawan mereka kepada kita, apakah mereka sebelumnya ada melakukan perjalanan, dan itu jika melakukan perjalanan kita juga wajibkan mereka untuk melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu dan membuat surat pernyataan ke manajemen bahwa mereka sudah sehat untuk melaksanakan atau mau kembali membuka tokonya. Dan juga kita wajibkan kepada seluruh pengunjung yang masuk ke Plaza Medan Fair dan juga yang masuk ke tenan itu wajib menggunakan masker. Apakah ada pembatasan jam berkunjung di mal ini sendiri? Ya, kita saat ini masih membuka dari pukul 11.00 sampai pukul 18.00 saja. Kecuali Transmart karena memang untuk menjual kebutuhan pokok, ya, itu mereka buka sampai pukul 20.00. Kebijakan lainnya mungkin diterapkan dari pihak mal untuk di tengah pandemi corona ini sendiri, walaupun new normal mulai diterapkan saat ini. Saat ini kita memang tetap mengutamakan adalah protokoler kesehatan. Seperti yang kita lihat tadi, di sini seluruh pengunjung wajib mencuci tangan sebelum masuk ke mal, wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker tidak bisa masuk ke mal. Kemudian juga menjaga physical distancing, dan kita harapkan mereka melakukan pembayaran dengan menggunakan non tunai. Baik, terima kasih Kak Leni. Dan pemirsa, penerapan protokol COVID juga terus dilakukan di beberapa tempat mal lainnya, tidak hanya di sini dan juga di beberapa perusahaan lainnya. Dan demikian laporan kami dari Medan, kita kembali ke Lofi. Baik, terima kasih Leli Irawan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Marini Priscilla dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan prosedur new normal atau tatanan kenormalan baru selama pandemi corona. Fase kenormalan baru dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Warga dunia tengah mempersiapkan skenario new normal atau tatanan hidup baru di masa pandemi COVID-19. Indonesia pun tengah menggodok prosedur normal baru untuk mendampingi aktivitas masyarakatnya sehari-hari di tengah pandemi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar masyarakat Indonesia bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya.
Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Fase normal baru adalah perubahan perilaku untuk tetap beraktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Prinsip utama konsep normal baru adalah dapat menyesuaikan pola hidup masyarakat Indonesia. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Rencananya pemerintah akan memulai fase normal baru pada 1 Juni mendatang untuk pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Selanjutnya, kegiatan wisata akan kembali beroperasi dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan pada Agustus mendatang, seluruh kegiatan ekonomi akan kembali berjalan normal. Tim Liputan 9 News melaporkan.